Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Oboy di Ngaprak Channel. Hari ini kita akan adventure di Green Canyon, menyelusuri arus liar Green Canyon saat banjir. Ini kejadiannya tahun 2016 ya, emang udah lama sih ya. Waktu zamannya jaya-jayanya Green Canyon ya, pas rame-ramenya. Jadi sebelum melakukan body rafting, kita naik dulu pick up ya, dan menelusuri jalan-jalan kecil perbukitan. Dan ini adalah senior-senior dari Baraja ya. Baraja Body Rafting Adventure Green Canyon, mantap, come on. Ayo Wan, itu gening. Kan di danap. Ini Mang Udi ya, untuk titik awal kita loncat dari batu ya. Ini sebenarnya posisinya lagi banjir ya, jadi nggak dianjurkan untuk para peserta. Untuk para tamu juga nggak ada ini jadi semua itu pemandu ya. Jadi kalau air gede sih dilarang ya dari pihak Pemda untuk melakukan body rafting, kecuali untuk para pemandu ya. Pemandu kan ini juga namanya railing ya, jadi biar kita paham lah kalau tiba-tiba ada air gede gitu. Jadi gimana harus buat tamu, kemana jalur-jalurnya begitu. Walaupun sebenarnya kemungkinan ini udah nggak mungkin terjadi lagi ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu sih emang iya, waktu belum ada koordinasi dengan pihak pintu air ya. Kalau sekarang ada koordinasi, jadi kalau ada air gede, pihak pintu air nahan dulu ya. Jadi tunggu dulu air stabil, biasanya kayak gitu. Jadi arus kayak gini udah nggak ada lagi kalau lagi bawa tamu. Oke, dan ini jalan pertama ya. Untuk masuki jalan-jalan kayak gini, jadi kita harus tahu posisi waktu air kecil ya, karena kita nggak tahu kalau di depan itu ada batu gede. Jadi kalau tahu posisi air kecil, kita bisa ancang-ancang lagi. Dan posisi kaki juga harus di depan ya. Jadi kalau suatu saat kita memburu batu, yang kena adalah bagian kaki aja. Harusnya emang cukup liar ya, dan untuk airnya juga nggak begitu bening. Bukan nggak begitu bening sih, ini butek ya. Maklum lagi banjir, biasanya malamnya habis hujan di hulu ya. Saya sendiri sering nonton video ini ya, jadi kangen lah masa-masa lalu itu tahun 2016 waktu masih bersama-sama keluarga Baraja nih. Kalau lagi kangen ke Green Canyon, kita nonton ini juga nih. Mungkin sesama pemandu juga, kalau lagi kangen gini lah mereka itu. Parah ya ini ya. Mang Acai itu. Oke. Jadi kita cuma tinggal melurus-lurusin badan aja ya. Intinya pas ada
Nah, batu aja aman ya. Kalau yang di depan sih banyak yang ekstrim juga. Nah, ini Mang Oboy. Nah, kalau jeram ini dijamin banyak minum ya. Ini tamu juga kalau lagi air gede bisa masuk sini ya. Kalau air gede, tapi nggak gede, nggak terlalu gede kayak gini nih. Jadi sering masuk juga sini. Bagus. Apa ini? Ini jeram buya ya. Karena di sini Mang Buya pernah ngeguruntul. Guruntul buya di sini. Ini kalau salah masuk ini kena batu ini guys. Yakin ini guys. Terus salah terus ke kanannya itu. Aduh, kacau ini. Oke, para peserta mulai berturun. Mulai turun. Ini batunya gede-gede guys ini. Jadi gimana ya? Ini enggak semua pemandu juga lewat sini nih. Ada sebagian yang lewat atas ya, jadi loncat. Jadi kalau yang kurang nyali emang nggak mau lewat sini ya. Mang Oboy aja waktu itu deg-degan lewat sini nih, baru pertama kali masuk. Dan dengkul pun kena, saudara-saudara. Waktu itu sampai berminggu-minggu dengkul sakit kan. Jadi salah posisi aja ya, jadi nyepalanya di depan, jadi takut nggak bentur, jadi balik posisi sekaligus kaki ke depan. Ternyata ada batu, dah kena dah. Jadi posisinya muter kaki ke bawah salah ya, maksudnya ke pinggir aja kalau mau muter kaki. Ini positif banyak minum di sini. Bos kita. Oke. Terus kena batu. Jadi harus pandai-pandai menghindari batu ya. Sebenarnya kalau tenang gitu dekat batu itu udah ya, apa namanya udah minggir juga ya arus itu. Tapi kalau terlalu kenceng ya numbur juga sih. Kalau kamu nggak ada yang dibawa ke sini ya. Biasanya naik terus, ini bersiko. Kalau untuk pemandu sih kadang-kadang ada kebanggaan sendiri kalau bisa lewat sini. Walaupun resikonya ya mahal juga. Mana Mang Buyanya ya? Di sini sebenarnya ada Mang Buya ini. Jatuh masuk batu tuh. Kok nggak ada nih? Kemana ya? Itu untuk yang mengarahkan ya, jadi kelihatan kalau dari atas batu sebelah mana sebelah. Ini sayang kameranya goyang-goyang ya.
Ini sebenarnya curam ya ke bawah itu sebenarnya. Pas tikungan itu, tapi berhubung kameranya dari depan sini jadi nggak kelihatan. Ini hasilnya turunnya lumayan. Jauh, jauh. Dan jeram kedua pun kita lewati. Nah ini jeram ini kalau terlalu pinggir kita muter nih. Muter ke bawah, ketarik dulu mungkin beberapa detik, mungkin 15 detik lumayan. Jadi sesak juga napas kalau agak tenggelam, putar 15 menit. Tapi kalau tenggelam di daerah kayak gini ada putaran sementara kayak gitu, jangan melawan arus ya. Jadi maksudnya kalau kita diputerin jangan kita pingin cepat-cepat ke atas malah lama ya. Masalahnya perasaan kita aja pingin ke atas padahal posisi ke bawah ujung-ujungnya makin dalam gitu. Jadi biar aja, dibiarin aja ya kalau tenggelam, nanti kita muncul sendiri ya, kita pakai pelang juga. Woi! Woi! Sering ya di sini kesedot ya. Kalau terlalu kanan ya, itu kan ada batu jadi muter air sebelah pinggirnya itu. Bahkan saya pernah buat tamu sini nangis-nangis ya, bukan cuma nangis, cerit-cerit di sini tuh. Karena ketarik ke bawah, kaget ya. Nangis pulang. Padahal posisinya masih udah dewasa ya. Nah, ini jeram agin ya. Di sini banyak minum juga. Dan paling lama kita kalau salah jalur juga ya, ini kalau dari sana Nyarna terlalu kanan, jadi masuk ke putaran air juga, ada juga putaran air. Makanya di sini sering dipasang pemandu biar jangan ke kanan ya. Tuh depan itu ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Kalau yang dari kiri sih aman-aman aja, tinggal lurusin ya, nggak ada masalah. Nah itu yang ke kanan tuh ada satu. Tapi kalau yang dari kanan emang harus renang kenceng, jadi untuk melawan arus biar nggak ke sebelah sisi kanan. Jadi lurus, posisinya bagusnya lurus ke sini. Tuh kayak gini, ini pas. Oh, itu ya dari loncat juga ya. Jadi kalau kurang mengayuh, kita itu bisa ke bawah ke sebelah kiri, putar ke sini sebelah kiri itu guys. Tamu-tamu di sini ya, kalau bawa tamu itu ini suara kan gemuruh kayak gini ya, jadi kadang-kadang jadi gempa bumi, jadi dengkul itu getar-getar kayak gitu. Saking nggak biasa sih, wajar sih kalau yang nggak biasa ya. Seperti kita mau loncatan kan, di sini ada loncatannya, ada yang ada 9, ada yang 7 itu. Kalau yang baru-baru loncat itu biasa kalau gempa bumi itu ya. Jadi untuk dengkulnya getar kayak kedinginan, padahal itu emang grogi. Demam lapangan. Ini sebenarnya kamera ada 3 ya waktu syuting ini, tapi kita cuma kebagian satu aja nih untuk kamera, jadi kadang-kadang spot yang lain nggak bisa kelihatan. Mantapnya.
sebelah kanan sepertinya iya bisa parut pantat juga, batu juga di sebelah kanan itu, jadi harus pas tengah-tengah ya. Kalau dulu pas awal-awal melakukan body rafting, kita pernah juga buat tamu air gede waktu belum ada koordinasi dengan pihak pintu air. Ya, kita juga bingung ini mau kemana, ini mau kemana. Kadang-kadang pas baru lewat sini pas air gede ya, jadi pada pemandu juga agak kebingungan waktu itu, jadi seniornya masih di belakang waktu itu. Nah, jadi kita juga mau jawab juga bingung, ya udah nggak dijawab aja, pura-pura nggak ngedengar. Pas lihat ada senior lewat, ternyata oh bisa lewat situ, kita pun bisa mengikutinya ya, jadi lewat sini. Biasa memang. Itulah makanya kalau rafting di Grand Canyon itu nggak bisa sendiri-sendiri ya, harus ada pemandunya. Jadi nggak kayak di tempat lain, masalahnya ini banyak batu ya. Mantap pada batu. Dan untuk Grand Canyon sendiri dikelola oleh Pemda ya, jadi ada jaminan lah ya, ada asuransi, ada pelayanan lainnya. Dan inilah jeram setan ya, ini jeram yang paling ekstrim di Grand Canyon. Ini nggak tahu nih jeram kok dinamain jeram setan, katanya sih kalau yang masuk sini ini dijamin banyak minum ya, makanya banyak yang ngomong wah setan katanya, jadi kayak gitulah, jadi jelek ya. Jadi nyaman jadi jeram setan. Kalau lagi air gede kayak gini malah nggak kelihatan jeramnya ya, tapi kalau lagi sedang terasa benar, kita turun push, banyak minum juga ya. Oh. Butek ya. Nah, dan inilah penampakan blender ya kalau lagi air lagi kayak gini. Jadi di sini ada jeram blender. Jadi kalau kita masuk jeram ini waktu air kecilnya, jadi kita diputar-putar dulu di bawah, makanya disebut blender, baru nongol. Tapi untuk posisi kayak gini, air kayak gini nggak berani ya kita masuk blender. Kita naik ke kiri aja, naik ke kanan, dan sebagian kita juga ada yang loncat-loncat dari situ. Bagi yang berani, masalahnya airnya ekstrim juga sih. Dan bagi yang nggak berani bisa sih lewat pinggir, jadi turun nanti di ujung sana. Tapi yang loncat-loncat ini khususkan bagi yang bernyali aja ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi padat-padat juga, kadang-kadang ngantri di atas ya, jadi mau nggak mau kalau pengen cepat kita loncat juga dari sini. Dan ini penampakan dari atas ya, harusnya kayak gini. Emang ekstrim ya, tahu ekstrim, tahu es krim apa eksim ya lah. Dan satu persatu pada turun ya, walaupun sebenarnya banyak yang pertama loncat juga deg-degan ya. Kalau yang udah biasa sih ya, oh ini abang Diki kita, oh senior kita loncat dari atas, paling atas ya. Harusnya begitu ya. Jadi untuk arus lagi banjir kayak gini, itu Mang Oboy. Nah, dan inilah cukang tanah ya,
Jadi di ujung-ujungnya gua ya, tapi di atasnya jalan, makanya disebut cukang tanah. Dalam bahasa Indonesia mungkin jembatan tanah, karena di gua sih di atasnya tapi ada jalan untuk gua. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya. Dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.